Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian, salat itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh hamba Allah, khususnya adalah jelas orang Islam. Nah, dalam mengerjakan salat 5 waktu maksudnya sebenarnya khusus bagi laki-laki. Aslinya dalam mengerjakannya perintah dari Allah adalah harus secara berjamaah. Namanya harus berarti ya wajib. Karena memang salat berjamaah itu hukumnya fardu ain, yakni bagi laki-laki. Kecuali nanti yang punya uzur. Untuk uzur atau alasan syar'i yang dibenarkan nanti kita akan bahas juga di sesi ini juga. Tapi saya akan menjelaskan dulu tentang salat berjamaah itu, yaitu salat wajib, salat fardu, salat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah itu hukumnya wajib. Apa dasarnya? Dasarnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Tegakkanlah salat, wa aqimus shalah. Jadi Allah perintah supaya manusia, orang iman khususnya mengerjakan salat. Berarti salat itu wajib. Kemudian Allah juga perintah wa atuz zakah, supaya menunaikan zakat. Zakat itu juga wajib ya, bagi yang terkena kewajiban atau bagi yang nisab. Warka'u ma'arrakiin, dan sholatlah secara berjamaah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah berjamaah. Jadi di dalam ayat itu Allah perintah sholat, kemudian Allah tegaskan dalam mengerjakan sholat itu harus secara berjamaah. Berarti bagi orang khususnya laki-laki yang dia dalam mengerjakan sholatnya tidak berjamaah berarti keliru. Namanya berjamaah itu pergi ke masjid maksudnya. Berjamaah itu adalah pergi ke masjid. Nah, adapun wanita berjamaahnya di rumah. Berjamaahnya di rumah, jadi harus berusaha berjamaah. Tidak diwajibkan untuk ke masjid. Yang diwajibkan ke masjid adalah laki-laki. Lalu bagaimana kalau perempuan itu bisa atau memungkinkan untuk berjamaah di masjid? Ya lebih bagus. Karena dekatnya rumah dengan masjid sehingga aman, dinyatakan aman, dirasa aman. Atau mungkin dia berangkat ke masjidnya memang ditemani oleh mahramnya, entah itu saudaranya atau mungkin bahkan suaminya mungkin usaha di rumah atau sudah pensiun sehingga bisa rutin ke masjid bersama istrinya. Tapi kalau laki-laki wajib di masjid. Kalau di hadis itu dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu summa amura bisalah fayu'azzana laha summa amura rajulan fayauman nasa summa ukhalifa ila rijal fa uharriqu alaihim buyutahum walazi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan au mirmataini hasanatain la syahidal isya. Artinya ini hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, sungguh aku hendak menyuruh untuk dicarikan kayu bakar. Jadi Nabi minta dicarikan kayu bakar. Lalu aku menyuruh para sahabat mengerjakan sholat. Lalu dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah. Kemudian aku akan menyuruh seorang laki-laki agar mengimami mereka. Jadi bukan saya yang mengimami, tapi orang lain. Lalu saya akan mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Maksudnya orang-orang yang tidak berangkat ke masjid. Saya akan datangi. Kemudian akan aku bakar rumah mereka. Dari hadis itu jelas bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau nggak wajib, nggak mungkin dong Nabi nyuruh orang untuk nyari kayu bakar
kemudian dinyalakan apinya, kemudian Nabi malah tidak mengerjakan sholat bersama-sama, tapi Nabi lebih memilih kepada mencari siapa orang yang tidak datang ke masjid, itu akan dibakar rumahnya. Terus Nabi bilang begini, demi zat yang diriku berada di tangannya, andai kata seorang di antara mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang banyak dagingnya atau 2 paha onta yang bagus-bagus, niscaya dia akan hadir dalam sholat isya berjamaah. Bahkan datang untuk mengerjakan sholat berjamaah, contohnya sholat isya, itu kefadolannya lebih dahsyat daripada akan mendapatkan 2 sampil onta yang bagus-bagus, dagingnya banyak. Itu kan jelas ya, kalau barang siapa nih zaman Nabi dulu, barang siapa yang datang untuk sholat isya berjamaah di masjid, nanti akan dikasih 2 sampil onta. Wah, itu akan berduyun-duyun. Kalau sekarang mungkin barang siapa yang datang sholat isya berjamaah di masjid, nanti begitu selesai sholat akan dikasih uang 2 juta umpama. Nah, saya yakin akan banyak yang berduyun-duyun untuk mengerjakan sholat berjamaah, entah isya ataupun sholat-sholat yang lainnya. Itu artinya sholat berjamaah di masjid, di samping itu wajib bagi laki-laki, sebenarnya ya kefadolannya sangat luar biasa. Tapi di kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang kefadolan atau keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, tapi lebih mengarah kepada penekanan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki dan diperbolehkan untuk tidak ketika ada uzur. Ada lagi hadis yang menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Jadi ada seorang laki-laki yang buta datang pada Nabi. Faqal, rajul buta itu ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Wahai Nabi, kebetulan di rumah saya itu tidak ada orang yang menuntun saya untuk menuju masjid, sedangkan saya buta. Fasala Rasulullah SAW ayyurakhisallahu fayusalliya fi baiti. Lalu si orang buta itu minta kemurahan, minta rukhsah kepada Nabi agar dia diperbolehkan untuk sholat di rumahnya, sholat berjamaah di rumahnya, atau tidak berjamaah karena mungkin gak ada orang yang di rumahnya itu. Farakhasalahu, akhirnya Nabi memberikan kemurahan kepada orang buta itu. Nah, falama wala, ketika orang buta itu berpaling dan mau pergi, da'ahu, ternyata Nabi memanggil orang buta itu. Faqal, Nabi bersabda, sebentar wahai fulan, hal tasma'un nida'a bis shalah, kamu dengar enggak azan salat itu? Kamu dengar enggak? Qal, berkata si orang buta, na'am, iya, dengar Nabi, kalau azan saya dengar, tapi memang kan saya bingung untuk kesananya bagaimana, saya buta, enggak ada yang nuntun. Qal, Nabi berkata, fa'ajib, kamu wajib tetap datang ke masjid. Tuh, orang Muslim, subhanallah, orang buta aja ketika dia mendengar azan dikumandangkan, dia harus berusaha dengan segala cara untuk datang ke masjid. Kalau sekarang nggak bisa karena dia nggak ada yang nuntun, dia harus berusaha dong untuk sholat berjamaah yang berikutnya. Dia harus cari akal, dia berdoa pada Allah, minta dibukakan jalan agar bisa datang ke masjid. Jangan kemudian menyerah begitu saja. Kenapa? Karena dia mendengar azan dan dia mampu berjalan dan dia kuat, dia sehat, hanya nggak bisa melihat. Berarti kan kendalanya dia hanya tinggal nyari orang yang bisa menuntun dia ke masjid. Arah ke masjid itu kemana gitu. Juga ada dalam hadis Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholatalah illa min uzrin. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan sholat kemudian dia tidak mendatangi azan sholat itu, maksudnya tidak datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka sholatnya dia tidak diterima oleh Allah, kecuali dia tidak datang ke masjid karena suatu uzur atau alasan syar'i, alasan yang dibenarkan. Jadi berdasarkan dalil-dalil tersebut, wahai saudaraku sekalian, menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib dikerjakan di masjid, khususnya bagi laki-laki. Nah, tadi saya bahas tentang uzur. Kita lihat sekarang apa saja uzur yang dibenarkan. Yang pertama adalah sakit, berdasarkan hadis di bawah ini. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala
marido an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu faqal muru Abu Bakrin falyusolli bin nasi. Hadis Bukhari. Dari Abi Musa, dia berkata, suatu saat Nabi sakit dengan sakit yang sangat parah. Lalu Nabi bersabda, tolong kalian perintahkan Abu Bakar supaya beliau mengimami sholat orang-orang Islam. Jadi Nabi saat itu terbaring memang nggak mampu untuk berjalan ke masjid, walaupun rumah Nabi dengan masjid sangat dekat, bahkan dempet, berdekatan. Tapi karena Nabi nggak bisa bangun, Nabi perintahkan Abu Bakar saja yang mengimami. Artinya nggak apa-apa kalau sakit, yang sakitnya itu benar-benar dia nggak mampu untuk ke masjid, diberikan kemurahan untuk sholat di rumah. Yang kedua adalah rasa takut, seperti takut pada orang yang zalim. Kalau dia keluar rumah nanti akan dianiaya, atau takut pada musuh yang memerangi, atau mungkin wilayah dia sedang ada bahaya hewan buas, atau pencuri yang mengkhawatirkan keamanan hartanya karena dia sendirian di rumah. Kalau ditinggal ke masjid, nah ini peluang pencuri akan datang. Ini dia kebetulan orang-orang tahu bahwa dia punya harta sehingga dia ketakutan, atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dia takut kalau dia ke masjid sedangkan dia punya anak-anak kecil, nanti anak-anak kecil dia diculik oleh orang kalau dia ke masjid. Jadi atas dasar takut itu maka dibenarkan untuk dia mengerjakan sholat di rumah, ya. Tapi tetap Allah mengetahui mana yang benar-benar syar'i, mana yang berbohong. Berdasarkan hadis di bawah ini, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-munadiya falam ya'mnahu minat tibaihi uzrun qalu wa mal uzru qal khaufun aw maradun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla. Dari hadis Abu Daud. Jadi barang siapa yang mendengar azan lalu tidak ada sesuatu yang mencegahnya, tidak ada sesuatu uzur yang mencegahnya untuk mendatangi masjid. Terus sahabat nanya, sesuatu yang dibenarkan mencegahnya apa tuh, apa Nabi? Kata Nabi, rasa takut ataupun sakit. Maka kalau nggak ada uzur tersebut, dia kemudian tidak mengerjakan sholat di masjid, maka sholatnya tidak diterima. Kan berarti percuma dong mengerjakan sholat, yang sholat itu adalah wajib, tapi karena tidak dikerjakan berjamaah di masjid dan tidak ada uzur, ternyata sholatnya tidak diterima. Ya na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah uzur yang dibenarkan, ada hujan atau hawa yang sangat dingin, atau berbarengan hujan dan hawa yang sangat dingin. Berdasarkan dalil an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-muazzina idza kanat lailatun zatu bardin wa matar. Jadi Nabi itu memerintah seseorang, maksudnya muazzin, untuk mengumandangkan azan di saat malam yang sangat dingin dan hujan. Nabi perintah kepada muazzin itu agar berkata, ala shollu fi rihal. Jadi bunyi azannya adalah, ketahuilah silahkan kalian semua sholat di rumah sekalian. Jadi tidak usah datang ke masjid. Kenapa? Karena berbahaya. Keadaan sangat deras, hujan dan dingin yang sangat menusuk sekali. Kemudian ada juga uzur ketika makanan telah dihidangkan dan juga menahan buang air kecil atau buang air besar. Berdasarkan hadis di bawah ini, Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini sami itu Rasulullah SAW yaqul la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Rawah Muslim. Aisyah berkata, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Jadi walaupun sudah azan, tapi ketika makanan telah dihidangkan di depan kita dan dalam keadaan perut lapar, maka yang didahulukan adalah makan dulu. Makan dulu, baru setelah makan silahkan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Walaupun akhirnya ketinggalan sholat berjamaah dengan imam yang pertama, tapi tetap nanti datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena kalau perut lapar, makanan sudah dihidangkan, kemudian kita datang dulu sholat, mesti dalam sholat itu akan ingat makan. Jadi lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan.
Makanya kata Ibu Aisyah, kata Nabi, kalau sudah dihidangkan maka makan dulu. Atau juga nggak boleh melakukan sholat dalam keadaan menahan dua kotoran, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil. Nggak boleh, harus dientengkan dulu isinya itu, harus dibuang. Setelah dia buang, sudah ringan badannya karena tidak menahan buang air besar atau buang air kecil, silakan menunaikan sholat. Coba orang sholat dalam keadaan menahan buang air, entah itu buang air besar atau buang air kecil, pasti yang di benaknya itu adalah cepat salam, saya mau ke WC, saya mau ke toilet, akhirnya nggak khusyuk. Nah, Allah nggak mau itu terjadi. Jadi silahkan, kalau lapar udah ada makanan, makan dulu. Kalau ternyata mau dibuang, buang dulu, baru kemudian menghadap kepada Allah dalam keadaan dia bisa fokus, bisa khusyuk. Nah, itu demikian saudara-saudara sekalian tentang wajibnya sholat berjamaah, sekaligus ada ancaman dan uzur yang dibenarkan secara syar'i. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.